Bodoh itu orangnya tuh. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan, jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tak mengerti dia dakwah sunnah itu. Jangan antum katakan saya Salafino, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dallah, NU firqah dallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqah dallah. Apalagi tarbiyah firqah dallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Al-Wahabiyatu, Wahabi adalah atba'us Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau saya misalnya dibilang, "Hei Abdul Somad Syafi'i," saya nggak marah karena saya ikut Imam Syafi'i. Maka jangan marah kalau bilang, "Hei Wahabi." Tidak boleh marah karena Wahabi itu bukan hinaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri yang bilang bahwa Wahabi artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Udah. Cocok tidak mazhab ini dikembangkan di Nusantara? Tidak cocok. Ustadz tahu tidak cocoknya dari mana? Karena sudah beberapa laporan mengatakan dia tidak connect, nggak nyambung. Ada jamaah kita tinggal di Garuda Sakti, nelpon saya malam-malam, kata dia, tolong kasih solusi Pak Ustadz. Apa masalahnya? Keponakan saya ini ngikut ngaji ke Ustadz Wahabi, terus sekarang dia mau bunuh-bunuhan sama bapaknya. Saya tanya kenapa? Karena semua kaki celana dipotongnya. Kata bapaknya, yang beli celana itu aku. Kenapa kau potong? Kata anaknya, kalau lewat di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi dia nelpon saya, gimana solusinya? Saya bilang, kalau kau biarkan dua gendangnya mati syahid mereka ini. Karena bagi anaknya membunuh orang kafir mati syahid. Ayahnya itu di mata dia kafir. Sebetulnya malam ini saya tidak merasa sedang ceramah, seperti sedang memberikan masukan ke Komisi 8. Karena komisi ini komisi dunia akhirat kan? Karena dia mengerti. Saya sekarang ini tidak merasa sedang ceramah, tapi sedang memberikan pembekalan ke gubernur, kemudian Komisi 8 DPR RI, dan ke calon presiden. Nah, jadi sampai mana? Hilang pula nggak konsen. Itu kan fitnah Ustadz. Itu kan fitnah Ustadz yang mengatakan tadi anak kecil mengatakan ini sesat. Itu fitnah loh. Itu videonya yang viral. Video viral yang jenggotnya putih panjang itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk itu. Yang bilang Muhammadiyah firqah dhallah, NU firqah dhallah, Perti firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaliyah, Somad bodoh gitu. Tonton ada video. Itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk. Atuk-atuk yang habis energi otaknya lari ke janggut karena terlalu panjang segini janggut. Yang sunnah itu adalah i'fa'ul liha, uqsus syarib wa'ful liha. Yang sunnah itu adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu dipelihara qabdah, kemudian dipotong. Abdullah bin Umar. Kalau sampai sepanjang itu bukan memelihara, itu mampadiakan jangwi. Jadi kalau kita mau menjaga Islam, maka kita mesti jaga yang tiga ini. Alhamdulillah yang ini
Asy'ari, Syafi'i, Al-Ghazali, yang Perti juga begitu. Bagaimana dengan Tuan Guru Bajang? Ada seorang laki-laki namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi ini jago berdebat. Buku dia judulnya Izharul Haq, 2 jilid. Buku itulah yang dihafal oleh Ahmed Dedat. Akhirnya Ahmad Dedat menjadi pendebat luar biasa. Syekh Rahmatullah Al-Hindi diusir dari India karena dia mengalahkan pendebat-pendebat yang dari Inggris itu. Akhirnya dia lari ke Jeddah, lari ke Najd, Riyadh. Dari Riyadh dia ke Jeddah, dari Jeddah dia ke Makkah. Sampai di Makkah ada seorang janda kaya punya tanah. Nama perempuan itu Saula. Diwakafkannya lah tanahnya, berdirilah sekolah namanya Madrasah Saulatiyah. Saulatiyah ini akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya Sunni. Abu Hamid Al-Ghazali. Salah satu alumni dari Saulatiyah tadi pulang ke Sumatera, mendirikan pesantren tertua di Sumatera tahun 1912, namanya Syekh Mustafa Husain Nasution. Itulah pesantren Mustafawiyah yang santrinya sekarang 12.000 orang di Purbabaru, Madinah, Mandailing, Natal. Salah satu dari murid alumni Saulatiyah tadi pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendirikan Nahdlatul Wathon. Sekolahnya sudah di 23 provinsi se-Indonesia. Lalu kemudian namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Syekh Zainuddin Abdul Majid tadi punya anak perempuan. Anak perempuannya itu melahirkan anak laki-laki, dikirim ke Al-Azhar, S1, S2, S3, doktor di Al-Azhar. Namanya Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi Tuan Guru Bajang. Jadi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang menghadapi kelompok yang besar karena menggunakan alat multimedia. Dan kita berhadapan dengan umat, mohon maaf, yang tidak mengerti. Saya ini kan orangnya gaptek, gak ngerti masalah laptop. Kalau saya tak ngerti laptop, saya pergi ke toko laptop. Yang laptop yang mana yang saya cari? Yang saya beli laptop yang paling cantik salesnya. Kan? Kata dia, beli ini aja Pak. Bapak jangan beli Acer, karena Acer ini awas cepat rusak. Bapak jangan beli Asus, agak susah. Bapak beli ini aja. Itulah yang saya ikut. Inilah yang terjadi sekarang. SD tak belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah, mata kuliah cuma 2 SKS PAI. Lapailah PAI. Habis itu sibuk kerja. Habis kerja nikah, punya istri, punya anak. Ketika umur 30-40 rindu kepada agama, nyari-nyari di internet, rencana mau masuk ke pondok, pondoknya roboh. Cari-cari di TV, mau pondok mana, dibilang kiainya ngambil amplop sesat, yang ditontonnya TV 7. Yang bagus kebetulan channelnya channel ini. Akhirnya dia terikut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa rendang. Saya ini sebetulnya nggak boleh panjang-panjang, karena makan di bawah sudah teridang. Itu sangat. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kalau kita tengok dari Aceh sampai Papua, trilogi tadi jelas. Ahlus Sunnahnya akidah Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, kemudian tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kemudian datang model baru yang disebut Wahabi. Wahabi itu tak ngejek.
karena memang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dari mana kita menyebut mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab? Tengok buku primer kajian mereka, Kitabut Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kajian mereka dengan referensi Muhammad bin Abdul Wahab, pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, dan isi kitab tauhidnya itu banyak yang dhaif, banyak yang maudhu, banyak cerita-cerita palsu di situ. Kajian akidah. Sementara dalam amal tak boleh hadis dhaif. Dalam akidah isinya hadis dhaif, dhaif jiddan dan maudhu. Itu masalah serius sebenarnya. Saya kira TGB bagus juga bahas nanti Ustaz. Maka Tuan Guru, tadi ada sedikit tentang kitabut tauhid yang isinya dhaif, dhaif jiddan dan maudhu Tuan Guru. Sekaligus Tuan Guru, belum kita singgung tentang bermazhab Tuan Guru. Boleh juga nanti dihubungkan Tuan Guru. Masalah Palestina yang barusan sedang diperbincangkan, sudah mulai ada kesepakatan-kesepakatan. Bagaimana cara kita menerapkan qawaid ilmu dalam bermazhab, dan masalah Palestina yang belakangan sering kita bicarakan Tuan Guru. Ada orang bilang ke orang Palestina itu yang solusi terbaik pergi dari Palestina Tuan Guru. Kita memperjuangkan Palestina merdeka. Kata kawan kita, Palestina itu tinggalkan betul, biar diambil oleh orang Zionis. Ini Tuan Guru lah menjelaskan. Bermazhab Tuan Guru, dan nanti praktek kaedahnya di antaranya tentang Palestina Tuan Guru. Pertanyaannya. Iya, jadi gini. Kalau kita melihat pohon mangga, ya, ada banyak mangga di atas pohon. Kalau orang awam, dia bisa tertipu dengan warna kulit mangga itu. Ya. Dia bisa mengira bahwa yang manis yang ini dia ambil karena melihat kulitnya. Ya. Ternyata isinya kecut. Maka yang paling aman adalah menyerahkan kepada ahlinya, mengambil yang paling manis dari mangga yang ada di pohon itu, lalu menjusnya, memblendernya ya, dengan mesin yang baik, kemudian menghasilkan jus yang fresh yang bisa kita minum tanpa khawatir rasanya tidak enak. Itu mungkin tidak terlalu tepat ya, tapi ada kecocokannya dengan bermazhab. Para imam itu memilihkan kita mengolah, mencari yang terbaik, mengambil yang perlu untuk dijus dan menyisihkan yang tidak perlu, supaya hasilnya jusnya itu enak. Kita tinggal menikmati. Kalau memang kita punya ilmu yang sama dengan yang bisa bikin jus yang bagus, silakan bikin jus. Tapi kalau enggak, ya udah kita nikmati aja hasilnya. Nah, para imam mazhab yang 4 terutama itu adalah orang-orang yang memang mengetahui seluruh seluk-beluk bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaedah-kaedah, dengan menggunakan penalaran, ya, bukan hanya naklun tapi juga aklun, ya. Dan ini juga yang membedakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan teman-teman yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, ya, yang menyisihkan akal, mengatakan sudah pokoknya yang penting Quran hadis. Padahal kalau memang konsisten hanya Quran hadis saja, pinggirkan akal, itu nanti di satu titik akan mengalami kebuntuan dalam berpikir. Kalau hanya Al-Quran hadis, lalu dia akan bingung nanti. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa untuk membuat segala sesuatu. Lalu ada pertanyaan, kalau memang Allah maha kuasa, berarti bisa dong dia menciptakan yang sama dengan zatnya. Bisa dia menciptakan sesuatu yang setara dengan dia. Kan ala kulli, kan selalu begitu. Ketika ada hadis kullu bid'atin dolalah, maka kullunya itu dimaknakan secara umum.
Pokoknya semua, tidak peduli dengan penjelasan para ulama bahwa yang dimasukkan dengan kullu bid'atin di situ adalah sayyi'atin. Disitulah perlunya akal, disitulah perlunya penguasaan bahasa. Ya. Nah, imam-imam mazhab termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari itu merumuskan pemahaman nas dengan berdasarkan bahasa, berdasarkan akal, berdasarkan kaidah-kaidah sehingga pemahamannya salim. Dan kita tinggal menikmati hasil dari pemahaman yang baik itu. Kalau pemahamannya terpotong-potong seperti yang Syekh Abdul Samad sampaikan tadi, sampai anak sama bapak sama keponakannya, itu mau potong-potong celana, ya. Karena hadis tentang tentang isbal itu kan banyak. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama, dijelaskanlah bahwa yang ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad, sehingga akhirnya pemahamannya adalah pemahaman yang paling inti di situ adalah tarkul khuyala, nggak boleh ada kesombongan. Bahkan sampai ulama mengatakan kalau memendekkan celana itu dengan niat kesombongan itulah justru yang haram. Jadi intinya itu adalah pada tarkul khuyala. Itu menurut penjelasan sebagian ulama. Nah, karena itu kita ini adalah orang-orang yang awam. Kata Syekh Abdul Samad tadi, banyak di antara kita punya hasrat mendalami Islam, tapi umurnya udah lewat, ilmu dasarnya nggak punya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil langsung dari Al-Quran hadis? Kalau tidak paham, ya, jangankan hari ini saya, Anda, pada masa dulu masih para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa Sayyidina Umar, ada sahabat yang salah paham terhadap Al-Quran. Ada seorang sahabat, saya tidak usah sebut namanya, didatangkan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Sayyidina Umar, tegakkan had untuk orang ini. Dia habis minum minuman keras, mabuk-mabukan. Dibawa ke depan Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar akan menjatuhkan hukuman, dia bilang, stop dulu. Saya tidak boleh diberlakukan hukum untuk dicambuk. Karena saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Bukankah dalam Al-Quran ada firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa ahsanu akhiril ayat. Tidak ada masalah bagi orang yang beriman, beramal soleh, kalau dia bertakwa untuk makan dan minum apapun. Kan saya beriman, kan saya beramal soleh, maka saya boleh dong minum minuman keras. Itu sahabat membaca satu ayat. Sayyidina Umar dalam riwayat itu sampai tertegun, agak kaget. Untung saat itu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Pak, bukan itu maksud ayat tadi. Ayat itu turun sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian sahabat pada masa Rasul, mempertanyakan bagaimana nasib orang tua mereka, sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia pada saat khamar belum diharamkan. Jadi sampai akhir hayatnya masih minum karena memang belum diharamkan khamar. Maka mereka resah, aduh bagaimana ayah saya, bagaimana sahabat saya, teman saya ini, sampai akhir hayatnya masih minum karena memang belum diharamkan. Maka turunlah ayat itu sebagai jawaban bahwa tidak masalah bagi orang yang beriman dan bertakwa pada apa yang mereka makan dan minum selama mereka beriman, bertakwa dan berbuat baik, sebagai jawaban untuk satu kasus yang memang terjadi pada waktu itu. Itu pada masa masih mutawafir as-sahabah, ya, jadi masih penuh banyak sahabat, sudah ada yang salah paham. Jadi antara sahabat pun tidak sama tingkatannya. Tidak semua itu mujtahid. Tidak semuanya langsung ngambil dari Al-Quran hadis, enggak. Antara para sahabat saja enggak seperti itu. Maka Nabi mengatakan, kalau mau tanya halal haram, a'lamukum bil halal wal haram Mu'az bin Jabal, dalam sebuah riwayat. Kalau mau tahu hukum halal haram, tanya Mu'az. Maksudnya apa? Ya muftinya itu Mu'az. Maka di dalam keterangan para sahabat, para ulama disampaikan pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dari 124.000 sahabat itu ada 4 mufti di Mekah, ada 4 mufti di Madinah. Dalam sebagian riwayat disampaikan. Jadi cuma 4. Yang lainnya nanya kepada itu, yang 4 itu. Itu sahabat, bapak-bapak saudara. Yang memang saliqatun Arabiyah, emang dia dari lahir sudah Arab. Sudah pintar bahasa Arab. Itu pun tidak bisa serta-merta langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena pemahaman berbeda-beda. Jadi zaman sahabat saja itu sudah ada muftinya, sudah ada mujtahidnya, ya. Apalagi kalau terpisah dari Rasul, bepergian tempat yang jauh, oleh Nabi diizinkan beberapa sahabat untuk berijtihad. Ya. Nah, jadi itu sekedar gambaran bahwa memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dari terjemahan Al-Quran, tidak bisa hanya dari terjemahan hadis, tapi ada ilmu alatnya, ada ilmu bahasanya. Ya. Kalau hanya dari Al-Quran nanti bingung begitu membaca wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhan Allah Tuhanmu dengan para malaikat berbaris-baris pada hari kiamat. Kalau kita hanya baca ini bisa menjadi musyabbih, kita bisa menjadi mujassim. Wah, Tuhan itu bisa datang dan pergi ternyata berombongan dengan malaikat. Nah, dalam pemahaman penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ay wajaa qada'u rabbika wa amru rabbika. Yang dimaksudkan dengan datang adalah ketetapan Allah. Nanti ada ketetapan Allah di hari kiamat. Nah, karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, bermazhab itu bagi orang awam itu tidak terhindarkan. Siapa orang awam itu? Ya kita semua. Selama belum sampai pada martabat tingkat mujtahid mutlak, maka kita termasuk orang yang perlu untuk bertaklid. Ya, apalagi kita yang memang masih jauh dari menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk itu. Jadi bermazhab itu adalah suatu keniscayaan bagi siapa saja yang belum sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Untuk apa? Supaya berislamnya bertanggung jawab. Kalau tidak begitu bahaya, nanti agama jadi main-mainan. Contoh, misalnya dalam masalah akdun nikah misalnya. Kalau kita mazhab Syafi'i kan wajib, ya. Ada 2 saksi dan ada wali. Tapi dalam mazhab Hanafi itu tidak wajib ada wali. Di mazhab Maliki tidak wajib ada 2 saksi. Lalu ada datang orang menggabung-gabungkan, sudah kita ambil saja. Ambil satu dari mazhab Hanafi enggak wajib ada wali, ambil dari mazhab Maliki enggak wajib ada saksi, akhirnya berdua-duaan saja. Ya, ijab qabul. Ya kan, ngambil. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau tanpa bermazhab, ya, agama itu menjadi tala'ub, menjadi permainan hawa nafsu. Karena itu supaya kita selamat, ya, supaya kita bisa beragama, berislam dengan baik dan mengamalkan tuntunan dengan baik, kita ikuti mazhab yang mu'tabar. Kenapa? 1 dari 4 mazhab, karena itulah yang mudawwan wa muwassaq, bisa dilacak sampai kepada imamnya langsung. Murid-muridnya itu tertib menyusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Sebelum ke Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, saya membaca dan melihat tulisan Tuan Guru tentang opini tentang pesantren sekarang sedang tadi disinggung oleh Ustaz Abdul Somad. Mau datang ke pesantren, roboh. Nonton TV, beritanya semuanya negatif tentang kiai dan pesantren. Ini saya ingin Tuan Guru cerita bagaimana kita menang pesantren, Tuan Guru. Karena tak bisa dipungkiri, Tuan Guru, orang belajar agama di pesantren, orang ke Al-Azhar itu orang pesantren, Tuan Guru. Jadi jangan-jangan nanti setelah ini orang Riau tak mau lagi pesantren, Tuan Guru. Tolong Tuan Guru cerita tentang pesantren, Tuan Guru. Pesantren itu salah satu kekayaan umat Islam di Indonesia. Yang namanya kekayaan, maka pasti ada, ya, pihak-pihak yang ingin supaya itu hilang. Karena begitu itu hilang, maka umat akan lemah. Karena itu sejak beberapa waktu terakhir banyak sekali black campaign tentang pesantren. Kita tidak menafikan ada hal-hal terjadi,
tetapi secara umum pondok pesantren kita itu adalah tempat pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita menyaksikan tayangan hari ini yang mendiskreditkan pondok pesantren, ya, saya mengajak kita semua ya, untuk mengingat betul ya, jasa pondok pesantren untuk Republik ini. Kalau dihitung aset pondok pesantren, ya, saya coba cari di internet hitung-hitungan berapa sih aset dari pondok pesantren di Indonesia. Hitung-hitungan yang moderat, ya, itu aset pondok pesantren di 10 provinsi terbesar yang ada pondok pesantrennya. Kita punya 38 provinsi, 10 provinsi terbesar yang ada pondok pesantrennya, itu hitungannya sekitar 700 triliun rupiah. Itu aset pondok pesantren. Dan ini aset yang sudah bisa dihitung, ya. Karena banyak sekali tanah-tanah wakaf milik pesantren yang belum terdata, ya. Dan itu semua dari masyarakat. Karena itu tadi Pak Gubernur sampaikan, iya, memang itulah seharusnya tugas dari pemimpin. Jadi memfasilitasi amal soleh masyarakat supaya semakin kokoh, ya. Memfasilitasi kebaikan masyarakat supaya berkembang. Dan kalau kita saksikan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, mohon maaf ya, yang namanya pesantren itu, ya, kalau kita lihat ini pondok-pondok yang besar di semua tempat, bahkan itu awalnya adalah dari harta pemilik pondok. Jadi bukan mencari uang, tapi dia mewakafkan tanahnya, bahkan dia jual tanahnya untuk membangun pondok. Jadi betul-betul lillahi ta'ala untuk memajukan umat. Dan itulah sumber keberkahan kita di Indonesia. Karena itu tidak perlu khawatir ya, kita terhadap, jangan takut ya, terhadap anak-anak kita yang kita mau masukkan pondok pesantren. Yakini bahwa insya Allah di pondok-pondok pesantren itu anak kita selain mendapatkan ilmu, juga mereka mempelajari adab, ya. Pasti banyak black campaign, ya. Kasus-kasus diangkat, dibesar-besarkan, ya, diributkan, padahal di tempat lain, di lembaga pendidikan lain itu jauh lebih banyak masalahnya. Tapi begitu menimpa pondok pesantren langsung diviralkan, ramai sekali. Kita memperbaiki apa yang kurang, tapi ingat, hasanat pondok pesantren itu tidak terhitung untuk Republik ini, ya. Dan insya Allah sekali lagi itu tempat yang terbaik untuk anak-anak kita belajar hari ini. Tidak hanya belajar ilmu, tapi juga makrumatun wajad, mempelajari akhlak yang mulia dan juga karomun nafs, kemuliaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jangan salah persepsi dengan black campaign tentang pesantren. Karena sesungguhnya kejadian seperti di pesantren yang lebih buruk tempat lain sebenarnya banyak, tapi tidak muncul ke permukaan. Pesantren sengaja dinaikkan ke permukaan, tentu ada tujuan. Dan kita hati-hati dengan pemberitaan. Ustaz Abdul Somad, tadi kita cerita banyak tentang Ahlus Sunnah, Ustaz. Cerita tentang bagaimana trilogi yang agak mudah masyarakat mengenali, Ustaz. Kami ini ingin disebut Ahlus Sunnah, Ustaz. Seperti apa masyarakat mengenali Ahlus Sunnah, atau ciri yang paling mudah dikenali masyarakat bahwa dia sudah dalam Ahlus Sunnah, Ustaz, baik dalam akidahnya, baik dalam amaliyahnya, Ustaz, sehingga masyarakat ini dia tahu saya ini Ahlus Sunnah, saya bukan Ahlus Sunnah. Silakan Ustaz. Kalau mau memasukkan anak ke pondok, boleh enggak Bapak Ibu lihat silabusnya, buku wajibnya apa ya? Ini kita mau beli laptop nih, ini balik cerita laptop balik. Ini berapa giga, berapa tera, kecepatannya berapa, layarnya, yang pokok-pokok aja dulu. Yang detail-detail tak usahlah. Yang pokoknya boleh saya tengok buku akidahnya, boleh.
Apa akidahnya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini insyaallah pondok ahli sunnah wal jamaah. Dari situ dah ketahuan nanti dia sepaket itu fikihnya. Fikihnya mazhab Syafi'i, matan takrib, fatul qarib, i'anatul talibin, al-mahalli, kanzur raghibin. Ini berarti nanti tasawufnya ini kami pakai Ihya Ulumuddin karena terlalu tebal enggak terbaca, akhirnya ringkasan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Mau'izatul Mu'minin. Jadi dari buku itu udah ketahuan, jadi enggak usah ditengok jidatnya, yang ditengok wajahnya, karena kita tidak bisa nilai dari casingnya. Dilihat ini untuk menyelamatkan anak-anak kita. Malaysia, Brunei Darussalam itu Islamnya itu ditopang oleh 4 pilar, 4 tiang. Tiang yang pertama dasar negaranya Islam. Tiang yang kedua ada sultan. Sultan itu penolong agama. Tiang yang ketiga ada mufti. Saya enggak boleh ceramah ke Selangor kalau tidak dapat tauliah dari mufti. Mufti mengatakan Abdul Somad boleh ceramah, baru boleh ceramah. Yang keempat ada lembaga negara yang khusus menangani agama Islam. Namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. 4 tiang. Sekarang 4 tiang ini kita cari di Indonesia. Dasar negara kita Pancasila. Karena kalau dasar negara kita Islam, saudara kita di timur dia nggak mau gabung sama kita. Dia mau merdeka. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Akhirnya founding father pendiri negara ini legowo. Ya udah, kita hilangkan 7 kata itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya udah kalian orang timur biar supaya kita gabung, guyup bareng. Ya udah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk persatuan kita. Yang kedua sultan. Kita tak punya sultan. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Indragiri, Sultan Jambi, Sultan Palembang. Ada orangnya tapi nggak ada kuasa. Tak punya kuasa dia. Dia sama seperti ketua paguyuban aja. Yang ketiga, dengan jatuhnya sultan, maka mufti pun jatuh. Siapalah mufti di negeri Melayu ini yang kita kenal? Cuman satu, Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan Guru Sapat. Karena dia yang populer, 20 tahun jadi mufti kerajaan Indragiri. Yang keempat, tidak ada lembaga negara yang khusus mengurus agama Islam. Enggak ada. Kementerian Agama. Kementerian Agama itu semua agama. Makanya Kanwil Kemenak Bali agamanya Hindu. Kanwil Kemenak Papua ya kalau tidak Kristen Katolik, karena Kementerian Agama itu bukan cuma ngurus agama Islam. Jadi kalau tidak ada lagi tiangnya, apa kekuatan umat Islam? Kekuatan umat Islam di Indonesia tinggal 1, pondok pesantren. Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Ba'lawi. Tinggal 1 lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Baca postingan saya hari ini di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Penikmat kopi, pahit, panas, diseruput, lengkap dengan ekspresi. Itu tidak bisa dirasakan penikmat teh. Orang yang menengok lukisan abstrak tercengang kagum, bagus sekali lukisan ini. Datang kita, gila kali kau.
nggak terbaca kita itu. Ini masalah cinta santri kepada kiainya. Ada santri yang ngasih Mercy, ada santri yang ngasih Ferrari. Ya dia cinta, sama macam bapak ke ibu. Semua dia kasih ke ibu. Ada dua kemungkinan, cinta atau takut. Ini pondok pesantren ini menanamkan cinta, bukan keterpaksaan. Ini dua ini sedang diserang. 3 tahun ini Habib diserang dan serangan kepada kiai sedang dimulai. Kalau kiainya diserang, Habibnya diserang, bangunannya diserang, sistemnya diserang, isu-isu pemukulan, penempelengan, pemukulan, akhirnya hancur pondok ini dan orang jahil tidak mengerti agama. Benteng kita tinggal pesantren. Dari mana Pak Abdul Wahid datang? Pesantren Candung. Dari mana Tuan Guru Bajang? Pesantren Nahdlatul Watan. Dari mana Pak Ahmad? Pak Ahmad pendidikan formal sampai Pamong, tapi keluarganya keluarga tarikat. Orang tarikat itu orang pesantren. Rumah itu dijadikannya pesantren. Makanya ketika beliau jadi bupati, beliau membangun surau suluk, tempat orang bersuluk. Suluk itu lebih pesantren dari pesantren, karena kalau suluk itu nasinya pun segini. Tak ada kerja lain kecuali berzikir 10 hari, 40 hari. Dan kalau sudah pesantren ini tumbang, habislah Islam kita. Maka ini terstruktur, terorganisir. Umat Islam mesti mengantisipasi dengan baik. Kalau secara pikiran logika akal, dijajah Belanda, Islam tidak hilang. Dijajah Jepang, Islam tak hilang. PKI berapa kali? PKI Musso 48, tak juga. PKI lagi Gestapo 30 September, tidak juga. Islam ini kalau diserang dari luar, dia makin kuat. Tapi kalau diserang dari dalam, dengan apa menyerang Islam dari dalam? Habibnya serang, kiainya serang, bubar. Tapi ada jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yakin itu. Maka anak-anak kita masukkan ke pesantren Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Baik Ustaz, Tuan Guru Bajang, saya tadi dengar bahwa Nurul Watan Diniyah Islamiyah itu punya sekolah 1057 dan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah besar di Indonesia Tengah. Kami ingin belajar Tuan Guru bagaimana NWDI menjaga Ahlus Sunnah sehingga di Riau kami juga bisa menerapkan itu Tuan Guru. Silakan Tuan Guru. Maulana Syekh itu meninggalkan bukan hanya tulisan karangan buku, tapi justru meninggalkan banyak sekali al-awrad wal ahzab. Jadi banyak meninggalkan warisan berupa zikir, doa, hizib, dan wirid. Bahkan ada hizib itu khusus namanya hizib Nahdlatul Watan. Kenapa bacaan-bacaan ini penting? Ya. Karena memang itulah salah satu metode yang paling kuat di dalam membangun karakter muslim yang hebat. Maka Melayu juga seperti itu. Yang disampaikan oleh Syekh Abdus Somad tadi dalam Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, itu kan Syekh Abdus Somad Al-Falembani menyampaikan falyabda bi islahi nafsihi. Jadi memang melatih jiwa, tadi beliau sampaikan ada suluk, itu memang tidak bisa terpisahkan. Karena itu supaya kuat ya, dan disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan lupa trilogi yang ketiga tadi itu. Itu juga yang menjadi salah satu jangkar di dalam Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, yaitu tasawufnya, tazkiyatun nafsnya, zikirnya, wiridnya, tawajuhnya, mujahadahnya. Itu kekuatan. Dan tempat-tempat terpusatnya mujahadah itu ya sekarang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdus Somad tadi, itu yang jadi sasaran sekarang.
Nah, karena itu saya ingin mari kita hargai ya, dan kita pedomani ya. Jadi berbangga menjadi Islam Melayu tidak hanya taghonni bil amjad, membanggakan generasi yang sudah lewat, tapi bangga menjadi Islam Melayu juga adalah meneladani jalan-jalan mereka. Jalannya Syekh Abdus Somad Al-Falembani dalam Sairus Salikin, jalannya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadin, jalan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, jalan dari para masyayikh yang banyak sekali semuanya. Jalan mereka itu islahun nafsi, kemudian mengokohkan adab. Dan adab itu salah satu karakter Islam Melayu yang paling kuat ya. Yang paling kuat. Mohon itu kita jaga bersama-sama. Jadi Ustadz Al-Nof kalau ditanya kenapa bisa tersebar, ya sama seperti para ulama di tanah Melayu juga, memperkokoh tazkiyatun nafs ya, memperkuat tawajuh dan mujahadah kepada Allah ya, dan memulai dengan ketulusan ya, islahun nafsi. Jadi memperbaiki muhasabah, merapikan keadaan kita. Kalau yang ada ini sudah bisa kita jaga, maka kita akan mudah mengembangkannya. Tapi kalau yang sudah ada ini kita tinggalkan, maka kita akan sulit mampu bertahan di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Penutup barangkali Ustaz Abdul Somad. Tadi sudah dibahas ada tariqah, ada tawajuh. Ini umat ini mau juga bertariqah, Ustaz. Cuma bingung, tariqah di mana? Mau bersuluk di mana? Dan bagaimana memulai untuk bersuluk? Dan kapan mesti bersuluk? Lalu hari tua nanti apa guna bersuluk itu, Ustaz? So, banyak orang sekarang makin tua makin bingung, Ustaz. Apakah dengan bersuluk itu tak bingung di hari tua, Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan, Ustaz. Kalau kita mau memasang keramik, itu kan ada teknisnya. Pasang dulu semennya, ada alat jepitnya di samping, lalu kemudian kan biarkan berapa hari, antara sambungan itu ada lagi napnya, baru kemudian dihaluskan. Cara ini bahasa Arabnya namanya thariqah, ada caranya. Nah, cara berzikir itu juga ada caranya. Bagaimana cara berzikir itu? Kebetulan yang menyusunnya secara sistematis namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka disebut dia dengan thariqah Syadziliyah. Yang menyusunnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama thariqahnya Sammaniyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdul Somad, iya Somadiyah. Teknis cara berzikirnya, tujuannya tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kapalnya bisa kapal Naqsyabandiyah, bisa kapal Syadziliyah, bisa kapal Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah. Nakhodanya ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, ada Sidi Ahmad Al-Badawi, tapi lautannya tetap lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika tarekat yang pertama masuk ke bumi Minangkabau, dibawa oleh seorang anak laki-laki namanya Pono. Tiba-tiba gurunya ini makan sirih. Nama gurunya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jatuh tepak. Tempat sirih itu namanya tepak. Satu riwayat menyebut cincin. Jatuh ke lubang WC. WC zaman dulu itu lubangnya di bawah, WC-nya di atas. Kalau penuh ditimba. Jatuh, masuk dia ke dalam lubang tai itu untuk membersihkan tepak. Satu riwayat cincin. Dibersihkannya, serahkannya ke gurunya. Apa kata gurunya? Tangan kau ini akan dicium oleh raja-raja manusia sampai hari kiamat. Nama muridnya itu Burhanuddin Ula'an. Sampai hari ini orang setiap hari Rabu berkumpul
Basapa namanya, bulan Sapar, Basapa. Orang Minang ujungnya itu hilang, Basapa. Makanya ada orang Minang ditangkap polisi waktu bawa mobil, ganja, rupanya ganjal. Nah, ujungnya hilang. Nah, walaupun di Minangkabau itu tarekat yang besar adalah tarekat Syattariyah, karena Syekh Abdul Rahab As-Singkili itu tarekatnya Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari. Kemudian datanglah Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Tidak pernah dalam sejarah Minangkabau berkelahi antara Syattariyah dengan Naqsyabandiyah. Tunjukkan mana bukti bahwa Syattariyah dengan Naqsyabandiyah pernah kelahi di Minangkabau? Enggak. Bahkan Syekh Zamzami yang dari Canduang, tarekat guru Naqsyabandi, beliau Sattari di ujung namanya, tapi kemudian beliau datang ke Besilam menjumpai Syekh Zikmal Fuad bersuluk Naqsyabandi. Betapa lapang dadanya mereka. Beda dengan tetangga sebelah, beda sedikit dia tak mau. Nah, ini siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi. Fikihnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandi. Nama gurunya Syekh Aga Syamsuddin. Datang Aga Syamsuddin itu membawa dia ziarah ke bawah pokok kayu besar. Yang terkubur di bawah pokok kayu itu sahabat Nabi yang dulu meminjamkan rumahnya sebelum Nabi punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aga Syamsuddin, wahai Al-Fatih, ini Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah kemari mau membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Sekarang umur kau 19 tahun. 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 karena ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Sekarang engkau umur kau 19 tahun, ini 80 tahun umurnya, mau membebaskan Konstantinopel. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bangkit semangatnya setelah dibawa ziarah kubur. Ini kalau hidup sekarang Muhammad Al-Fatih ini dibilang kuburiyun ini. Muhammad Al-Fatih ini kuburiyun. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Asy'ari, Syafi'i, Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Maturidi, Hanafi, Naqsyabandi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Enggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Hasim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi membacakan Sahih Al-Bukhari
kepada Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sanad-sanad kitab itu nanti mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mustahil dia bohong. Dialah yang menceritakan ketika Wahabi berkuasa, dia bukan membebaskan negeri kafir, memancung kepala umat Islam. Orang pergi ke Talang Mamak, ke Bagan Beniau, pakai duit sendiri, minyak sendiri, mobil sendiri, ke pedalaman saya. Dia dapat duit dari Kuwait, dari Saudi, mengeluarkan orang dalam masjid nih, bid'ah. Tinggi lakukannya. Dia kalau punya kekuasaan, dia akan pakai itu. Akan dipakainya kekuasaan. Dekat dengan direktur rumah sakit, dibawanya ustadz dia, maka semua ustadz-ustadz yang ada di situ yang tak sealiran akan coret. Kajian pertama kita kalau ngajar hadis, hadis yang pertama adalah saya mendengar hadis pertama dari guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Kasih sayang, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mereka kalau mengajarkan hadis, hadis pertama, ainallah, di mana Allah. Siapa yang bilang Tuhan tidak di langit, berarti sudah keluar dari Ahlussunnah. Coret namanya. Ustadz kok tahu? Nama saya dicoret dari rumah sakit Ibnu Sina. Ketika dia dekat dengan direktur tuh, dekat, coret nama yang tak cocok. Dekat sama gubernur. Kalau dekat dia dengan gubernur, dia akan pakai kekuasaan itu. Kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur, Gubernur Riau. Nama gubernurnya Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman kawan saya. Cucu Pak Andi Rahman nikah di rumah tuh, saya ngasih namanya, saya yang mentasmiahnya. Maka pesan ke saya melalui Ustadz Fulan, sampaikan ke Somad, jangan lagi. Datang profesor ngasih tahu ke saya, Ustadz, saya sudah menengok pengurus Masjid An-Nur. Nama Ustadz tidak ada lagi di penasehat. Saya dulu kan penasehat di An-Nur. Nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi. Ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya, Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustaz Al-Nobdinar. Entah kenapa semangat malam nih. Lain dekat Tuan Guru Bajang. Kalau Tuan mengambil buluh, jangan mengambil yang keras-keras. Ceramah tak boleh lebih 9:30 Ustaz. Karena laki-laki itu bisa tidur di teras Ustaz. Jadi Tuan Guru Bajang, sebelum kita tutup dengan doa, kami minta pesan pamungkas Ustaz. Dari semua yang kita bahas tadi, pesan pamungkas Tuan Guru. Setelah itu kita tutup dengan doa Tuan Guru. Silakan Tuan Guru. Maulana Syekh itu meninggalkan bukan hanya tulisan karangan buku, tapi justru meninggalkan banyak sekali al-awrad wal ahzab. Jadi banyak meninggalkan warisan berupa zikir, doa, hizib dan wirid. Bahkan ada hizib itu khusus namanya hizib Nahdlatul Watan. Kenapa bacaan-bacaan ini penting? Ya.
Karena memang itulah salah satu metode yang paling kuat di dalam membangun karakter muslim yang hebat. Maka Melayu juga seperti itu. Yang disampaikan oleh Syekh Abdus Somad tadi dalam Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, itu kan Syekh Abdus Somad Al-Falembani menyampaikan falyabda bi islahi nafsihi. Jadi memang melatih jiwa, tadi beliau sampaikan ada suluk, itu memang tidak bisa terpisahkan. Karena itu supaya kuat, ya, dan disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan lupa trilogi yang ketiga tadi itu. Itu juga yang menjadi salah satu jangkar di dalam Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yaitu tasawufnya, tazkiyatun nafsnya, zikirnya, wiridnya, tawajuhnya, mujahadahnya. Itu kekuatan. Dan tempat-tempat terpusatnya mujahadah itu ya sekarang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdus Somad tadi, itu yang jadi sasaran sekarang. Ya. Nah karena itu saya ingin mari kita hargai, ya, dan kita pedomani. Ya. Jadi berbangga menjadi Islam Melayu tidak hanya tagonni bil amjad, membanggakan generasi yang sudah lewat, tapi bangga menjadi Islam Melayu juga adalah meneladani jalan-jalan mereka. Jalannya Syekh Abdus Somad Al-Falembani dalam Sayrus Salikin, jalannya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadin, jalan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, jalan dari para masyayikh yang banyak sekali semuanya. Jalan mereka itu islahun nafsi, kemudian mengokohkan adab. Dan adab itu salah satu karakter Islam Melayu yang paling kuat, ya. Yang paling kuat. Mohon itu kita jaga bersama-sama. Jadi Ustadz Al-Nof kalau ditanya kenapa bisa tersebar, ya sama seperti para ulama di tanah Melayu juga, memperkokoh tazkiyatun nafs, ya, memperkuat tawajuh dan mujahadah kepada Allah, ya, dan memulai dengan ketulusan, ya, islahun nafsi. Jadi memperbaiki muhasabah, merapikan keadaan kita. Kalau yang ada ini sudah bisa kita jaga, maka kita akan mudah mengembangkannya. Tapi kalau yang sudah ada ini kita tinggalkan, maka kita akan sulit mampu bertahan di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Penutup barangkali Ustaz Abdul Somad. Tadi sudah dibahas ada tariqah, ada tawajuh. Ini umat ini mau juga bertariqah, Ustaz. Cuma bingung, tariqah di mana? Mau bersuluk di mana? Dan bagaimana memulai untuk bersuluk? Dan kapan mesti bersuluk? Lalu hari tua nanti apa guna bersuluk itu, Ustaz? So, banyak orang sekarang makin tua makin bingung, Ustaz. Apakah dengan bersuluk itu tak bingung di hari tua, Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan, Ustaz. Kalau kita mau memasang keramik, itu kan ada teknisnya. Pasang dulu semennya, ada alat jepitnya di samping, lalu kemudian kan biarkan berapa hari, antara sambungan itu ada lagi napnya, baru kemudian dihaluskan. Cara ini bahasa Arabnya namanya thariqah. Ada caranya. Nah, cara berzikir itu juga ada caranya. Bagaimana cara berzikir itu? Kebetulan yang menyusunnya secara sistematis namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Maka disebut dia dengan thariqah Syadziliyah. Yang menyusunnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Maka disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Muhammad bin Abdul Karim Samman. Nama thariqahnya Sammaniyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdul Somad. Iya, Somadiyah. Teknis cara berzikirnya, tujuannya tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi.
kapalnya bisa kapal Naqsabandiyah, bisa kapal Syaziliyah, bisa kapal Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah. Nakhodanya ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, ada Sidi Ahmad Al-Badawi, tapi lautannya tetap lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika tarekat yang pertama masuk ke bumi Minangkabau, dibawa oleh seorang anak laki-laki namanya Pono. Tiba-tiba gurunya ini makan sirih. Nama gurunya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jatuh tepak. Tempat sirih itu namanya tepak. Satu riwayat menyebut cincin. Jatuh ke lubang WC. WC zaman dulu itu lubangnya di bawah, WC-nya di atas. Kalau penuh ditimba. Jatuh, masuk dia ke dalam lubang tai itu untuk membersihkan tepak. Satu riwayat cincin. Dibersihkannya, serahkannya ke gurunya. Apa kata gurunya? Tangan kau ini akan dicium oleh raja-raja manusia sampai hari kiamat. Nama muridnya itu Burhanuddin Ula'an. Sampai hari ini orang setiap hari Rabu berkumpul Basapa namanya, bulan Sapar, Basapa. Orang Minang ujungnya itu hilang, Basapa. Makanya ada orang Minang ditangkap polisi waktu bawa mobil, ganja, rupanya ganjal. Nah ujungnya hilang. Nah, walaupun di Minangkabau itu tarekat yang besar adalah tarekat Syattariyah, karena Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu tarekatnya Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari. Kemudian datanglah Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Tidak pernah dalam sejarah Minangkabau berkelahi antara Syattariyah dengan Naqsabandiyah. Tunjukkan mana bukti bahwa Syattariyah dengan Naqsabandiyah pernah kelahi di Minangkabau? Enggak. Bahkan Syekh Zamzami yang dari Canduang, tarekat guru Naqsabandi, beliau Sattari di ujung namanya, tapi kemudian beliau datang ke Besilam menjumpai Syekh Zikmal Fuad, bersuluk Naqsabandi. Betapa lapang dadanya mereka. Beda dengan tetangga sebelah, beda sedikit dia tak mau. Nah ini, siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi. Fikihnya Hanafi. Tarekatnya Naqsabandi. Nama gurunya Syekh Aga Syamsuddin. Datang Aga Syamsuddin itu membawa dia ziarah ke bawah pokok kayu besar. Yang terkubur di bawah pokok kayu itu sahabat Nabi yang dulu meminjamkan rumahnya sebelum Nabi punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aga Syamsuddin, wahai Al-Fatih, ini Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah kemari mau membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Sekarang umur kau 19 tahun. 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 karena ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Sekarang engkau umur kau 19 tahun, ini 80 tahun umurnya, mau membebaskan Konstantinopel. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bangkit semangatnya setelah dibawa ziarah kubur. Ini kalau hidup sekarang Muhammad Al-Fatih ini dibilang kuburiyun. Muhammad Al-Fatih ini kuburiyun. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Asy'ari, Syafi'i, Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Maturidi, Hanafi,
Naqsyabandi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya, jangan baca innallaha wa malaikatahu, bid'ah. Yang azan ini buta, setiap azan dia innallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi, yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Hasyim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sanad-sanad kitab itu nanti mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mustahil dia bohong. Dialah yang menceritakan ketika Wahabi berkuasa, dia bukan membebaskan negeri kafir, memancung kepala umat Islam. Orang pergi ke Talang Mamak, ke Bagan Benio, pakai duit sendiri, minyak sendiri, mobil sendiri, ke pedalaman. Dia dapat duit dari Kuwait, dari Saudi, mengeluarkan orang dalam masjid nih, bid'ah. Tinggal dilakukannya. Dia kalau punya kekuasaan, dia akan pakai itu, akan dipakainya kekuasaan. Dekat dengan direktur rumah sakit, dibawanya ustadz dia, maka semua ustadz-ustadz yang ada di situ yang tak sealiran akan coret. Kajian pertama kita kalau ngajar hadis, hadis yang pertama adalah saya mendengar hadis pertama dari guru saya, guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya, guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mereka kalau mengajarkan hadis, hadis pertama, ainallah, di mana Allah? Siapa yang bilang Tuhan tidak di langit, berarti sudah keluar dari Ahlussunnah. Coret namanya. Ustadz kok tahu? Nama saya dicoret dari rumah sakit Ibnu Sina. Ketika dia dekat dengan direktur tuh, dekat, coret nama yang tak cocok. Dekat sama gubernur. Kalau dekat dia dengan gubernur, dia akan pakai kekuasaan itu. Kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur, Gubernur Riau. Nama gubernurnya Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman kawan saya. Cucu Pak Andi Rahman nikah di rumah tuh, saya ngasih namanya, saya yang mentasmiah. Maka pesan ke saya melalui Ustadz Fulan, sampaikan ke Somad, jangan lagi. Datang profesor ngasih tahu ke saya, Ustadz, saya sudah menengok pengurus Masjid An-Nur. Nama Ustadz tidak ada lagi di penasehat. Saya dulu kan penasehat di An-Nur. Nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi. Ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustadz Al-Nobdinar.
Entah kenapa semangat malam nih. Lain dekat Tuan Guru Bajang. Kalau Tuan mengambil buluh, jangan mengambil yang keras-keras. Ceramah tak boleh lebih 9:30 Ustaz. Karena laki-laki tidak bisa tidur di teras Ustaz. Jadi Tuan Guru Bajang, sebelum kita tutup dengan doa, kami minta pesan pamungkas Ustaz. Dari semua yang kita bahas tadi, pesan pamungkas Tuan Guru, setelah itu kita tutup dengan doa Tuan Guru. Silakan Tuan Guru. Man sara 'ala darbi wasola. Kalau kita melewati jalurnya pasti akan sampai. Belajar Islam itu pada ulama mausuqin, yaitu pada ulama-ulama yang bisa dipercaya, yang yattasil sanaduhum ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, 3 hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Somad tadi tentang trilogi itu jangan sampai ada yang ditinggalkan. Mulai dari akidahnya, fikihnya, kemudian tasawufnya. Dan kalau bicara akidah harus dimulai dengan sifat 20. Karena itulah yang membentengi anak-anak kita dari tasbih dan tajsim. Tidak ada gunanya jago ilmu fikih, jago yang lain-lain kalau akidahnya rusak. Jadi sifat 20 itu pokok dan utama. Aqidatul awam, kemudian jauharatut tauhid, itu jadikan sebagai wirid dari anak-anak kita ketika mulai belajar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami ini perjumpaan yang diberkahi dan dirahmati. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Dan pisahnya kami, pulangnya kami ke tempat kami masing-masing juga adalah perpisahan yang diberkahi, dijaga dan dirahmati. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada. Aku bentengi diriku dan diri kalian Anda semua, sahabat-sahabatku semua yang ada di sini. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum, dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, yang maha hidup, yang maha tegak selamanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada kami langsung darimu tanpa perantaraan siapapun. Wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami dalam setiap urusan kami kelurusan, keistiqomahan, kelapangan, keikhlasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Tuan Guru Bajang, terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, terima kasih Pak Gubernur. Kita doakan Pak Gubernur berikan kekuatan oleh Allah. Ada banyak program dia sampaikan tadi, ada bantuan pesantren, bantuan mahasiswa, kemudian bagaimana suluk dan haul para ulama kita jadikan